Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jumaidi Oki. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jadwal masa sanggah pendaftaran CPNS dan P3K 2021 serta apa saja yang bisa disanggah di masa sanggah pendaftaran CPNS dan P3K 2021. Nah, kemarin tanggal 26 Juli 2021 itu adalah hari terakhir masa pendaftaran CPNS dan P3K 2021. Nah, selanjutnya yaitu nanti adalah tinggal menunggu pengumuman seleksi administrasi pendaftaran CPNS dan P3K 2021. Ini berdasarkan website resmi SSCA ASN, itu jadwal masa sanggah CPNS dan P3K 2021 itu ada beberapa jadwal yang setelah kita melakukan pendaftaran CPNS dan P3K 2021. Itu yang pertama, nanti ada pengumuman hasil seleksi administrasi itu tanggal 2 Agustus sampai 3 Agustus 2021. Kemudian nanti setelah pengumuman itu ada masa sanggah itu tanggal 4 Agustus sampai 6 Agustus 2021. Kemudian nanti ada masa jawab sanggah itu pada tanggal 14 Agustus sampai 13 Agustus 2021. Kemudian nanti pengumuman masa sanggah sekaligus pengumuman berkas pendaftaran itu tanggal 15 Agustus 2021. Nah, ini artinya apa, teman-teman? Artinya peserta yang dinyatakan tidak lolos dalam seleksi administrasi itu masih diberikan waktu selama 3 hari untuk sanggah hasil seleksi administrasi CPNS dan P3K 2021. Masa sanggah ini merupakan waktu untuk mengajukan sanggahan kepada pengumuman hasil seleksi dan waktu tanggapan sanggah oleh instansi untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan instansi dengan dokumen persyaratan yang diajukan pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah. Nah, ini nanti kemudian bagaimana cara mengajukan masa sanggah? Ini untuk mengajukan masa sanggahan kita itu diberikan waktu 3 hari bagi peserta untuk mengajukan bukti sanggahan pengumuman seleksi administrasi P3K 2021 dan CPNS. Nah, ini sanggahan itu dapat dilakukan peserta atau pendaftar P3K dan CPNS 2021 itu dengan mengakses laman resmi sscasnbkn.co.id. Nah, kemudian mengisi sanggahannya dengan menjelaskan kronologis dan mengunggah bukti pendukung yang dibutuhkan. Setelah disubmit di laman SSCASN, nanti kementerian atau lembaga yang dilamar itu akan mengumumkan ulang hasil seleksi itu paling lama 7 hari setelah berakhirnya masa pengajuan sanggah. Dokumen pendukung yang diunggah ini penting. Ini dokumen pendukung yang diunggah pada saat melakukan sanggahan itu adalah dokumen yang sama awal pelamar melakukan pendaftaran di SSCASN 2021 atau P3K 2021. Jadi perhatikan teman-teman, nanti ketika melakukan sanggahan itu yang diupload kembali itu harus sama dengan dokumen yang ketika kita memasukkan dokumennya ketika melamar CPNS dan P3K, artinya tidak boleh berbeda. Nah, ini apabila berkaca pada seleksi CPNS 2019 yang lalu, itu tidak semua sanggahan akan diloloskan, karena ini nanti melihat kesesuaian antara dokumen
yang diunggah pelamar dengan bukti-bukti dokumen yang ada di uploadan pelamar ketika mendaftar CPNS dan P3K 2021. Ini masa sanggah itu tidak ditujukan untuk memperbaiki, melengkapi atau mengunggah ulang dokumen persyaratan yang kurang. Gagal lolos administrasi CPNS dan P3K 2021 itu biasanya disebabkan karena kesalahan dari pelamar yang keliru memasukkan data yang benar. Kesalahan yang paling banyak, ini banyak sekali kesalahan yang dibuat oleh pelamar itu biasanya memasukkan nama, tempat tanggal lahir, gelar, dan salah unggah dokumen. Dan semua itu tidak masuk dalam kategori sanggah. Perhatikan teman-teman, ini masukkan nama, tempat tanggal lahir, dan salah dokumen itu tidak masuk dalam kategori sanggah. Ini masa sanggah itu bisa dimanfaatkan apabila ketidaklolosan karena adanya kesalahan sistem, kesalahan verifikator saat membaca dokumen yang sudah diupload. Misalkan seperti contoh, nilai IPK yang dimasukkan pelamar tidak sama dengan ketentuan karena kesalahan sistem. Kesalahan lainnya misalkan seperti dokumen yang diunggah tidak terlalu jelas sehingga verifikator tidak bisa membaca dengan jelas. Kemudian usia pelamar menjadi melampaui batas. Misalkan dokumen yang diunggah itu ternyata kurang jelas dan di situ dilihat oleh verifikator kok umurnya melampaui batas sehingga tidak bisa lulus administrasi. Nah, itu bisa disanggah melalui masa sanggahan ini. Contoh selanjutnya, misalkan surat pernyataan sudah dilengkapi materai, namun petugas verifikator itu kurang jeli dan menyatakan berkas tersebut tanpa materai. Itu bisa disanggah nantinya ketika di masa sanggahan. Nah, contoh-contoh di atas itu bisa dijadikan acuan teman-teman bagi yang pelamar ingin melakukan sanggah hasil seleksi administrasi P3K 2021. Nah, itu teman-teman mengenai nanti tentang masa sanggah yang dilakukan ketika jadwal masa sanggah itu sudah ada. Perhatikan contoh-contohnya tadi. Semoga kita semua dapat lolos administrasi dan menjadi CPNS atau P3K 2021 ini. Itu ya teman-teman.